Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava Alfaridzi. Kali ini di sini saya sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu. Yang pertama dari ibunya teman saya yang bernama Ibu Yuni, dan yang kedua di sini teman saya yang sebagai remaja ya di sini. Di sini saya akan menanyakan gitu. Kan sesuai dengan tema yang saat ini saya bahas tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga. Bagaimana sih gitu caranya komunikasi antara anak dan ibu yang baik itu, gimana biar terjalinnya suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, sekarang kita tanyakan langsung ya ke Ibu Yuni gitu. Selaku Ibu Yuni kan sudah berkeluarga gitu, sudah menjadi ibu rumah tangga. Sekarang dapat mau nanya nih Bu nih. Ibu setelah menjadi ibu rumah tangga itu udah berapa tahun sih Bu, kalau boleh tahu? 20 tahun. Oh, bukan waktu yang sebentar, ternyata udah 20 tahun lebih gitu kan ya. Sekarang ibu tuh pasti banyak pengalaman gitulah, caranya mendidik anak yang benar itu seperti apa. Terus dalam keadaan susah maupun senang sudah tahu gitu. Sekarang apa mau nanya nih Bu nih. Keadaan senangnya seperti apa nih Bu nih kalau sama anak-anak gitu, berkumpul sama keluarga gitu. Komunikasi lancar. Komunikasi lancar, Sering kumpul bareng kumpul gitu. bareng gitu ya. Ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Ngobrol bareng gitu. Pokok intinya komunikasi lancar gitu. Biasanya waktu yang tepat untuk ngobrol sama anak-anak itu kapan sih Bu? Abis belajar malam gitu. Oh, malam gitu ya Bu ya. Menjelang tidur gitu Bu ya. Tapi sekarang mah kan belajar online. Ya. Otomatis kan sering kumpul bareng gitu Oh kan. iya, kebenaran lagi masa pandemi gini Bu ya. Iya dong. Ya, jadi buat sekarang itu lebih banyak waktunya buat kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Contohnya belajar online kan bisa kumpul bareng gitu, bisa Ya. belajar bareng. Jadi bisa komunikasi lah, Ya. bisa ngobrol gitu sambil belajar gitu. Selain senangnya gitu Bu ya, kan pasti ada tuh lika-liku kesusahannya gitu Bu ya. Pengen tahu juga nih kesusahannya itu apa gitu Bu, ketika anak apa gitu. Gimana ya, kalau dilarang gitu. Ya. Kalau misalnya dia pengen ini, kita dilarang sama kita, kadang kan anak noyod. Oh ya, paribasa orang noyod, sudah mah noyod Bu ya. gitu, Ya. ngeyel Ya, gitu. ngeyel. Jadi nggak denger, kadang ada sih nurutnya Ya. gitu. Tapi dari situ peran ibu tuh emang benar-benar diuji gitu Bu ya. Iya dong. Contohnya sekarang main HP gitu, Ya. main game. Kan itu susah dilarangnya Ya, gitu. pasti. Nah, itu yang susah gitu. Berarti dampak gadget itu sangat berpengaruh Bu ya buat Iya, lingkungan iya. sekarang itu. Kadang kan game kayak game gitu kan Iya. disuruh ngaji susah. Sholat juga kan kalau nggak disuruh susah. Benar-benar Bu ya. Fokus sama game. Nah, sekarang nih kita tanya nih langsung nih ke remajanya gitu, sebagai anak gitu kan ya. Gimana sih ini biar bisa membalas jasa seorang ibu tuh bagaimana gitu? Banyak sih, contohnya mulai dari patuhi apa omongan orang tua. Oh, ya, nurut terus, gitu ya. Nurut. Ya, terus? Doakan yang baik-baik, tunjukkan kasih sayang. Keren sekali ya. Contohnya kalau nunjukin kasih sayang, ngasih kado pas ulang tahun ke orang tua lah. Oh iya ya, Kayak benar gitu. benar. Sebenarnya melakukan hal-hal yang bahagia itu cukup sederhana ya, seperti sederhana yang aja. ya, sederhana aja gitu. Misalkan nih ya, Ripal nih, dapat mau nanya nih. Kalau misalkan nih keinginan Ripal tuh misalkan pengen A gitu, tapi keinginan Ripal tuh bertolak belakang sama keinginan ibu gitu. Tanggapan Ripal gimana gitu buat mengatasi masalah tersebut? Jadi kadang suka ngelakuin dulu baru bilang ke orang tua, kadang nurut kata orang tua gini-gini gitu. Jadi setelah melakukan baru bilang gitu. Iya, kayak gitu. Iya, Seringnya itu. kayak gitu sih, Itu jarang teknik nurut. sih itu mah ya. Tekniknya kayak gitu. Biasa. Bagaimana nih Ibu nih tanggapan tadi Rival gitu yang ngelakuin dulu, sedangkan kalau bilang dulu ke Ibu itu pasti nggak boleh tuh. Bagaimana tuh Ibu? Apakah Ibu ngebiarin ya ntar juga dia tahu gitu dampaknya atau gimana gitu? Ibu punya cara lain biar Rival nurut sama omongan-omongan Ibu itu gimana? Ibu punya tekniknya atau punya cara lain?
Ya pertamanya kesal Ya. kalau misalnya dia melakukan dulu baru bilang. Tapi Ya. harus gimana lagi? Otomatis kita ngasih masukan dulu, ngasih nasihat dulu gitu. Oh ya, benar-benar. Jadi ngasih Biar dia nasihat ya gitu biar dia nggak ngelakuin kayak gitu lagi. Iya. Misal seharusnya kan bilang dulu baru ngelakuin gitu. Sebenarnya gini nih, mau nanya nih. Kalau buat rival nih ya selaku remaja, peran komunikasi dalam kekeluargaan itu penting gak sih sebenarnya? Penting sih, kalau kita kurang komunikasi banyak dampaknya. Misalkan kurang komunikasi itu bisa berdampak buruk kepada anak. Contohnya bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas kayak gitu. iya, itu pergaulan bebas. Iya. Selama ini gitu, rival sama keluarga itu komunikasi sering, jarang, atau emang sama sekali nggak pernah gitu? Sering sih, alhamdulillah sering. Iya. Nah, sekarang Apalagi kan pandemi kayak gini kan emang jadi banyak berkumpul Iya, gitu ya banyak sama kumpulnya. keluarga. Ya. Hal yang paling rival senang gitu ketika bersama keluarga itu salah satunya apa aja gitu? ngumpulnya sih ngobrol-ngobrol, misalkan nyerita tentang rival kayak gimana kayak gitu Kayak sih. gitu. Jadi saling sharing-sharing itulah ya Iya. sama keluarga. Nih ya, Bu ya, misalkan gini kan ya. Anak itu disekolahkan kan biar pintar, biar sukses gitu kan ya. Padahal itu bukan patokan yang utama, sukses dan pintar itu bukan dari sekolah, tapi keinginan dari si anak itu sendiri gitu. Nah, sekarang tuntutan orang tua di masa pandemi ini untuk mendidik anak lebih ekstra gitu kan Bu ya, agar anak lebih sukses nih. Yang jadi pertanyaan itu gini Bu, penting gak sih menurut Ibu gitu, kesuksesan itu penting gak sih, misalkan kesuksesan bagi anak itu? Penting sih, tapi yang penting mah anak itu nurut dan bahagia gitu. Anak udah bahagia juga, orang tua mah udah ikut seneng lah, ikut bahagia gitu. Oh, yang penting anak nurut kepada ibu, apa yang dibilangkan ibu, misalkan A, anak harus mengikutinya Enggak gitu sih, ya. enggak harus misalnya kita bilang A, anak harus ngikutin A, enggak kayak gitu sih. Intinya ngikutin yang baik-baiknya aja gitu, yang baik, yang positif gitu. Oh iya. Nih sekarang nih ke Rivaldi nih. Kalau menurut Rivaldi, sebagai peran anak kepada ibu itu penting gak buat sukses? Penting banget, soalnya buat bekal kita juga, terus buat bahagian orang tua, istilahnya buat ngebales lah. Jasa orang Iya, tua gitu kan ya, yang apa yang telah dia kasih kepada Iya. kita selama ini gitu. Ya sekarang mungkin cukup sekian dari acara ini. Saya Dava Alparitsi, di pinggir kanan saya telah ada Biuni selaku orang tua dari teman saya, dan yang di sebelah kiri saya ada remaja yang bernama Muhammad Rivaldi. Saya akhiri podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu, makasih ya Rivaldi.